Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Quran rahimahullah. Saat ini kita sudah berada di tahun 1444 Hijriah. Kita memang berada di penghujung bulan Muharram. Perubahan tahun di dalam Islam dimulai dari penghitungan tahun Hijrah yang dikaitkan dengan pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Perpindahan atau hijrah ini memiliki makna yang dalam, yang substansi isinya adalah dia menghendaki adalah sebuah perubahan. Maka dikenal kadang-kadang hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu dianggap sebagai the turning point, titik perubahan dari semangat keberislaman. Karena itu pantas kalau Profesor Mahmud Syauq mengatakan di balik hijrah yang bersifat fisik itu ada sesungguhnya hijrah yang lebih penting, yaitu hijrah mental, hijrah sikap, atau dalam pengembangan lain lagi hijrah pemahaman yang mengarah ke arah yang lebih baik. Karena itu saya senang sekali mencoba untuk mengaitkan semangat hijrah itu dengan semangat keagamaan. Dalam pengertian kita terus-menerus meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran Islam ini. Karena pemahaman dan peningkatan tentang ajaran Islam tidak pernah berhenti, tidak ada final. Selama umur kita masih jalan, kita mencoba untuk memahami terus-menerus. Dan tidak ada mungkin orang yang merasa sudah paling sempurna dalam beragama. Untuk itu, ada satu ayat yang menarik dalam surah Ar-Rum ayat 30. Saya kira ayat ini cukup populer, cukup familiar, akrab di telinga kita. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Fitratallah allati fatarahan nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka, hadapkan wajahmu. Maksudnya arahkan hidupmu kepada agama yang hanif, agama yang lurus ini. Agama yang lurus itu adalah fitrah, desain Tuhan dari Allah, dan Allah menciptakan sesuai dengan fitrah itu, sesuai dengan desain Allah itu. La tabdila li khalqillah, tidak akan pernah berubah.
tujuan penciptaan Allah. Dari dinul qayyim, itulah agama yang tegak. Al-qayyim itu dari kata qama, yaitu qaim, yang tegak. Nah, yang menarik ujung ayat ini, saya sering kalau membaca satu ayat menelaah sedikit, selalu saja memperhatikan ada kadang-kadang peringatan Allah di ujung ayat itu. Di ujung ayat ini disebutkan walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tapi sebagian besar manusia tidak mengerti. Nah, kalau saya mengambil cara-cara Muhammad Iqbal dari Pakistan, jangan-jangan yang tidak mengerti saya. Kalau saya baca ayat, jangan-jangan saya yang mengerti. Saya nggak mau nuduh orang lain. Karena di sini dikatakan walakin aktsarun nas la ya'lamun. Kebanyakan orang tidak paham. Peringatan keras sekali sebetulnya untuk mengingatkan kita, sudah betul nggak cara beragama kita ini? Itu kira-kira sudahlah kita mengikuti ajaran Lidini Hanifah itu? Apakah kita sudah berada pada posisi dzalika dinul qayyim? Saya kira ini mengajak kita untuk terus-menerus berpikir mendalam, tidak berhenti begitu saja. Oke, saya mencoba dulu untuk memahami ya ayat ini. Pertama adalah rasanya kadang orang itu yang tadi beragama. Tidak ada orang yang tidak bertuhan. Makanya bagi saya orang ateis itu tidak mungkin. Sekalipun dia komunis, bagi saya dia tak beragama. Agamanya apa? Ya komunisme itu. Semangat ini kan diambil dari syahadat kita. Karena syahadat dalam Islam itu adalah dia berada di tengah tapi moderat. Tidak ditarik ke kanan, tidak ditarik ke kiri, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Apa ekstrim tertentu? Ekstrim kanannya adalah banyak Tuhan. Ekstrim kirinya ateis, ada dua Tuhan. Itu kan makna syahadat itu. Lalu kita diletakkan di tengah. Anda harus bertuhan, tapi bertuhan pada Tuhan yang esa. Jangan banyak-banyak, jangan musyrik. Itu semangat syahadat. Jadi tidak mungkin orang itu ada bertuhan. Persoalannya adalah banyak orang yang salah mengambil Tuhan. Banyak orang yang mungkin salah dalam sikap keagamaannya. Gitu. Itu semangat syahadat. Karena itu saya tertarik dengan satu penelitian dari seorang profesor India, Profesor Vilaya Ramachandran di California University, San Diego University Amerika. Dia mencoba untuk meneliti orang-orang yang sedang dari di sana. Beberapa sampel diteliti, dia menemukan ketika orang sedang sakit, dia menemukan apa yang disebut the God spot. Dia menyebutkan di pusat pikirannya ada disebut dengan the God spot. God spot perasaan perlu, perasaan butuh, perasaan bergantung dengan apapun sebenarnya tentang Tuhan. Nah, penelitian Dr. Viana ini menyebutkan bahwa tidak mungkin orang tidak bertuhan, apalagi ketika orang dalam keadaan menderita, ketika orang dalam keadaan terpuruk, berada dalam ketidakmampuan, selalu ingin mencari Tuhan. Ini catatan penting bahwa ternyata memang tadi tidak ada orang yang tidak bertuhan. Maka saya teringat dengan firman Allah dalam surah Fatir ayat 15 yang berbunyi, ujar Tuhan, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wa huwal ghaniyyul hamid. Hei semua manusia, semua. Ada yang tertinggal dipanggil ya ayuhan nas semua. Antumul fuqara ila Allah, engkau itu fakir. Maksudnya engkau itu selalu membutuhkan. Sedangkan Allah huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah dia maha kaya dan dia maha terpuji. Dia tidak membutuhkan apa-apa. Nah, pernyataan ini kan luar biasa.
Kalau kita ingin rasakan dalam dunia empirik, tidak hanya dirasakan ketika kita ngaji gitu, tapi lihat dalam peristiwa-peristiwa nyata. Orang memang membutuhkan Tuhan. Karena orang membutuhkan Tuhan, maka orang pasti beragama. Oke. Agama itu memang sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Beberapa catatan-catatan menyebutkan agama yang bisa membuat perubahan besar di muka bumi. Tidak ekonomi, tidak politik sebetulnya. Yang membawa perubahan besar adalah sikap-sikap keagamaan. Karena agama itu menarik. Nah, saya ingin berbagi dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mudah-mudahan waktu cukup. Dari sepanjang penelaahan saya, bila kita bicara agama, itu minimal melibatkan 3 unsur. Apapun agamanya, nanti variasinya berbeda-beda tingkatan pemahamannya. Pertama, orang yang beragama pasti merasakan dalam dirinya ada zat yang maha agung. Dia merasakan ada zat yang maha agung yang menjadi tempat bergantung. Itu catatan pertama. Jadi karena mungkin orang beragama kadang merasakan zat yang maha agung itu gak mungkin. Walaupun nanti penamaannya berbeda-beda. Yang kedua, orang yang beragama pasti ingin menjalin hubungan baik dengan zat yang maha agung itu. Nah, ini yang disebut dengan ibadah. Tidak mungkin ada tanpa ibadah kan gitu. Ibadah itu adalah bentuk ekspresi pernyataan karena kita ingin berhubungan baik dengan zat yang maha agung itu. Yang ketiga, orang yang beragama pasti meyakini di luar dari kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang lain yang menjadi tempat pengadilan paling akhir, di mana seluruh hidup kita diadili. Memang di dunia ini tidak banyak kita mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, tetapi ingat, keadilan yang sesungguhnya ada di akhirat. Oke, kalau itu disepakati sebagai bagian-bagian penting dari beragama, pertanyaannya adalah, sudahkah ketiga aspek, sudahkah ketiga unsur ini dipahami dengan baik, mempengaruhi sikap hidup kita, mengarahkan hidup kita, membentuk sikap keberagamaan kita sebagai ad-dinul qayyim, atau tadi di awal ad-din al-hanifah. Itu di awal tahun, saya melihat setiap kali awal tahun Hijriah itu adalah awal tahun perjalanan rohani kita. Pertama, betul nggak kita sudah mengenal Tuhan kita? Itu pertanyaan yang mungkin sepele, tapi pertanyaan yang menarik. Sudahkah kita mengenal Tuhan kita dengan baik? Jangan-jangan belum. Bagaimana kita memahami Allah sebagai Tuhan kita? Nah, ini kan terjadi perdebatan, uraian-uraian yang luas sekali di dalam pengajaran agama kita. Ada satu ungkapan yang menarik dalam sikap keagamaan adalah awwaluddin ma'rifatullah. Awal dari beragama itu adalah mengenal Allah. Logis. Masa orang beragama dia tidak mengenal siapa yang disembah? Logis. Masa orang yang beragama tidak mengenal siapa yang ditaati? Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mengenal Allah dengan baik? Jangan-jangan belum. Karena pandangan kita, pemahaman kita tentang siapa Tuhan kita, itu nanti mempengaruhi sikap perilaku kita. Dalam kajian-kajian keagamaan yang lebih filosofis dikatakan, dari beragama yang paling umum. Paling umum itu berarti mulai zaman Nabi Adam, terus berkembang
sampai terakhir kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncak beragama itu adalah mampu nggak kita meniru sifat-sifat Tuhan yang kita cintai. Ini yang benar. Mampu nggak? Padahal kita belum kenal. Jangan-jangan kita mengenal Tuhan kita itu hanya sebagai syadidul iqab, Tuhan yang ketujuh hukum. Itu aja kita kenal. Kita kadang-kadang tidak kenal siapa sih ya Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Bagaimana praktek Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus As-Salam. Jangan-jangan tidak seimbang. Maka kadang-kadang sikap-sikap orang yang beragama dalam, radikal, keras, itu kadang-kadang memahami aspek Tuhan itu pada aspek Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang keras gitu. Soal Al-Mutakabbir tidak mengenal bagaimana Tuhan itu yang Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahum. Ini persoalan. Sadar atau tidak sadar kita kalau kita renungkan, dia mengarah nanti membentuk sikap-sikap kehidupan kita. Yang kedua, betulkah ibadah kita itu sudah tepat? Ya, itu pertanyaan. Oh, masih dipertanyakan? Iya. Karena ibadah itu selalu mengundang dua aspek. Aspek formal dan aspek yang substansial. Itu ibadah. Kalau kita beribadah, aspek formalnya kita tangkap, tapi aspek dalamnya kita tangkap enggak. Inilah yang sering terjadi kritik kepada sikap-sikap keagamaan. Orang suka yang formal-formal, tapi tidak menangkap makna, tidak menangkap tentang apa yang dikehendaki oleh Allah dengan ibadah itu. Contoh, saya mengambilnya contoh kalau ibadah itu yang paling enak itu ambil rukun Islam yang 5. Apa sih sebetulnya substansi syahadat itu? Apakah sekedar kalau asyhadu an la ilaha illallah Allahu akbar, tangan kanan Allahu akbar, tangan kiri melempari orang, gitu kan? Apakah sebetulnya semangat syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Intinya adalah di dalam Islam ada semangat egalitarian, semangat persamaan manusia di hadapan Tuhan, kecuali bertakwa. Ada lagi kelompok ini, kelompok itu, memakai peci ini, peci itu, keturunan ini, keturunan itu. Ya, inna akramakum indallahi itu sebetulnya. Itu semangat syahadat. Yang kedua, salat. Nah, ini menarik. Karena ini galian kita sehari-hari kan. 17 rakaat kita sehari semalam. Apa sih substansi sholat itu? Kadang-kadang Bapak Ibu sudah takjub kita ini kalau kita sadari kok orang sholat dikritik oleh Quran? Adakah orang sholat dikritik oleh Al-Quran? Ya, soal mau itu orang sembahyang, orang beragama dikatakan mendustakan agama. Ada siapa-siapa yang mengatakan Quran yang mengatakan al-aita ladzi yakdzibu bid-din. Apakah orang yang mendustakan agama? Padahal kalau dia yatim malah yang ala ta'amul miskin. Fawailul lil musallin, celaka orang salat itu. Kenapa dia celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena dia lupa akan substansi salat. Pertanyaannya, kalau begitu salat formal sudah kita ikuti. Kita belajar dikuliahi oleh ustaz-ustaz ini, macam-macam bacaan, macam-macam ini. Tapi pertanyaannya, substansi salat apa sih? Kalau kita mengacu pada surah Al-Ma'un, substansi salat itu adalah kita merasakan diri kita kurang. Batin kita merasakan, ya Allah, aku ini butuh dia, aku perlu dia. Makanya kan ada orang merasakan as-salat doa. Salat itu intinya adalah permintaan. Bacaan-bacaan itu juga begitu kok. Kalau begitu, kenapa kadang-kadang, misalnya saya ngambil contoh ini sebuah cerita yang sudah melegenda di kalangan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan, Haji Ahmad Dahlan itu pernah dikritik. Oke, sampai ini setiap kali ceramah juga beneran suara Al-Ma'un, ya kadang-kadang begitu. Ada yang mau ucap itu jamaah presiden, ini jamaah presiden. Kita bisa juga bilang.
agama, bukan formal agama. Nah, ini yang kadang-kadang menjebak kita. Perdebatan kita itu baik, terutama di kalangan fuqaha, itu yang formal-formal itu. Coba lo tunjukkan lah. Khusyuk itu jadi syarat kada dalam sholat kada. Makanya kada terlalu dipertentangkan gitu ya. Kalau khusyuk itu menjadi syarat, banyak orang yang diterima lagi. Gitu. Tapi yang lain-lain ya ini bagaimana ini bacaannya, apakah membaca Fatihah, segala itu banyak. Tapi selesainya gimana? Belum lagi, tarik lagi ya, puasa. Saya sering mengkritik di Indonesia ini puasa seperti teater. Paham nggak? Seperti teater. Kalau teater itu pas dibuka panggung sandiwara itu kan muncul orang berperan masing-masing. Pejabat, cakakan paling artis, poe lawan nih kerudung gitu kan. Semua ingin tampil serba alim, tapi masih sudah tonton teater itu bukan balik. Puasa tidak punya makna apa-apa lagi, hanya sekedar apa aja Nabi amin sa'imin la isalam min siyami wal jubal atas. Apa substansi puasa? Haji berapa? Nah, saya tahu sendiri. Belum apa-apa sampai di Mekah sudah sel apa namanya? Foto sendiri. Selfie dikirim ke orang. Apa dia itu punya? Harus dikirim. Sudahlah bertemu dengan Tuhan. Sudahlah dibukai Tuhan. Jangan-jangan kita ini datang ke Mekah umrah dibukai Tuhan lawannya. Enggak. Kenapa? Kita datang ke rumahnya. Tapi karena menemui orangnya. Karena kita merasakan dalam diri bertemu dengan yang empunya Baitullah itu. Sampai kebetulan dia baik. Ini loh yang saya bilang semangat keagamaan itu. Nah ketiga, ini tinggal lebih berat lagi. Kenapa kita ini masih menghadapi krisis demi krisis? Minggu-minggu bulan ini kita dihadapi dengan persoalan polisi, tiba polisi. Ayo, negara ini kadang berakhir dari krisis demi krisis. Persoalannya adalah pemahaman kita tentang adanya akhirat itu tidak dalam. Karena orang paham kepada akhirat itu sesungguhnya adalah akan membentuk apa yang disebut dengan monoteisme etik. Ya, makanya kan kalau kita lihat dalam hadis-hadis itu yang rukun iman dalam Bapak Firman 6 adalah kadang-kadang disingkat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu disingkat menjadi dua hadiah. Karena keberadaan Allah dia nanti yang memiliki akhirat, dia yang menghukum. Makanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Yang ketiga, maliki yaumiddin. Dia yang memiliki hari pembalasan. Nah, kalau pemahaman tentang yang tiga ini tidak tepat, belum didalami dengan baik, belum termasuk yang pesimis. Cara beragama kita ada meningkat-ningkat. Ukurannya bukan orang banyak masjid, ukurannya bukan orang yang banyak umrah. Ukurannya adalah adanya perubahan sikap dan perilaku cara beragama kita. Sehingga itu yang disebut dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkaulah sebaik-baik umat yang menjadi model bagi umat yang lainnya. Di sini persoalannya. Oke, ada waktu sedikit. Mungkin yang pertama dulu belum bahas ya. Kalau ketiganya kita cukup. Pertama tadi saya sampaikan, sudahkah kita memahami Tuhan kita dengan baik? Sudahkah kita memahami seluruh nama-nama dan sifat Tuhan dengan baik? Kalau kita rujuk misalnya dalam surah Toha ayat 8 disebutkan Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah itu memiliki, Allah itu Allah tidak ada Tuhan selain Dia dan Dia memiliki nama-nama yang terbaik. Nah, Allah memiliki nama-nama yang terbaik ini nanti diperkuat dengan munculnya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Itu dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan banyak itu. Yang intinya Rasul mengatakan begini. Inna lillahi tis'at
wa tis'ina isma mi'ah ila wahid wa man ahsaha dakhala jannah. Hadis itu terkenal. Ya. Hadis itu terkenal. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Ini juga menarik menjadi perdebatan. Kenapa sudah mengucapkan 99, Nabi mengucapkan 100 kurang 1? Para ahli mencoba menggali. Oh begini persoalannya. Sebetulnya kata mereka, ada yang mengatakan nama Allah itu 100. Walaupun saya sudah mempelajari beberapa buku-buku, Tabaqi dari Iranda mengatakan ada 132. Ibnu Al-Barjan itu mengatakan ada 132, sedangkan tadi Tabaqi 127. Tapi di kalangan kita yang paling populer itu ada 99. Saya ingin maksudnya, kenapa 100? Persoalannya adalah Allah itu masuk nama atau sifat Tuhan atau dia ismuzat. Itu persoalannya. Nah, sebagian besar mayoritas mengatakan dia ismuzat, nama bagi zat Tuhan, maka kadang dimasukkan ke dalam Asmaul Husna. Jadi 99. Ini ahli walaupun ada juga yang berargumen nama Allah itu masih bisa jadi taktik dari segi linguistik, dari segi bahasa. Coba Allah, kita lihat tulisan banyak Allah. 2 part alifnya, membacanya lillah. 2 part waw pertama lahu. 2 part waw kedua hu. Sama ini 2, sini 2. Gitu. Makanya disebutkan menunjuk kepada Allah. Nah, oke. Yang menjadi persoalan dalam hadis ini adalah wa man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang mengahsanya masuk surga. Iya kan. Asmaul Husna itu jadi nabi loh. Wa man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang mengahsanya masuk surga. Darah orang apa? Darah orang mengirimkan. Tapi persoalannya apakah seperti itu? Apa kita teliti? Banyak sekali sebetulnya kata-kata ahsa di dalam Al-Quran. Beragam makna dalam Quran tentang ahsa itu. Saya mengambil kesimpulan yang dimaksud orang ahsa dalam jannah dalam hadis ini minimal ada 3. Minimal ada 3 peringkat yang harus dijalani. Pertama, dia harus paham dan mengerti tentang makna nama-nama Tuhan itu. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahim itu apa? Bagaimana aplikasinya? Bagaimana penerapannya? Begitu. Itu berarti mengerti, paham. Yang kedua, menghafalkannya atau istilahnya mewiridkannya, melafazkannya. Nah, paling berat bagi 3 Pak. Menjadikan Asmaul Husna itu sebagai prototipe, sebagai hal yang ideal untuk kita gawi dalam kehidupan ini. Ini terkait dengan hadis Nabi yang mengatakan, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah kamu seperti akhlak Tuhan. Berperilakulah kamu seperti Asmaul Husna. Ini yang berat. Saya begitu. Kalau orang bisa mengikuti Asmaul Husna itu, jalan dia masuk surga. Kenapa? Dia mencoba mendekati sifat Tuhan dan dia mencoba untuk menerapkannya dalam kehidupan sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Tuh, gimana? Nabi sendiri mengatakan kalau bukan akhlaknya, berakhlaklah kamu dengan Allah Tuhan. Itu luar biasa itu. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran kita temukan banyak ya ayat-ayat itu yang menyuruh kita dan berkaitan dengan Asmaul Husna ini untuk dijadikan sebagai cara berdoa. Misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 180 disebutkan walillahi asmaul husna fa'ud'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah engkau dengan nama-nama itu.
Ya berdoa. Kita mau apa? Minta kita diberikan rezeki. Ya Razzaq, ya Razzaq. Kita ingin selalu diberi keberhasilan. Apapun yang ingin kita laksanakan supaya berhasil, kita panggil ya Fattah, ya Fattah. Banyak sekali. Oleh karena itu, kalau kita coba lihat bahwa Asmaul Husna selama ini memang hanya ingin diingat dalam zikir-zikir dan kebiasaan semata-mata, tapi tidak dijadikan sebagai sebuah cara bagaimana perilaku manusia yang idealnya adalah untuk memahami sifat Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan ini. Saya memandang Bapak Ibu dan saudara-saudara, Asmaul Husna adalah pintu. Asmaul Husna ini adalah teropong. Semakin banyak kita memahami Asmaul Husna, semakin banyak pintu-pintu kita memahami aspek-aspek ketuhanan. Ternyata Tuhan itu begitu, Tuhan itu begitu, Tuhan itu begitu. Makanya tidak ada waktu dan tempat lepas dari Tuhan. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada, apapun problemnya, apapun persoalannya, Dia selalu bersama kita. Karena kita selalu mengingatkan bila ada peristiwa ini, oh ini Tuhan sedang bergerak, Tuhan sedang memainkan perannya dengan sifatnya A, B, C, D. Luar biasa. Jadi Asmaul Husna semakin dalam kita pahami, semakin kita mengetahui rahasia ketuhanan. Hati, pikiran, kesadaran, dan tindak tanduk kita insya Allah semakin dekat dengan Tuhan. Kalau Nabi tadi mengatakan tahallaku bi ahlakillah, jadikanlah sifat Tuhan atau asma Tuhan itu sebagai teladan bagi kita, itu minimal menjadi cerminan dari sikap keberagamaan kita. Karena itu saya mengatakan orang-orang yang sanggup menyandang gelar Khalifatullah di muka bumi adalah orang-orang yang sanggup menerapkan Asmaul Husna dalam perilakunya sesuai dengan adab kemanusiaan. Di situ wajarnya dia wakil Tuhan kok. Karena Khalifatullah itu paling mudah wakil Tuhan. Wakil Tuhan itu siapa? Yang paling dekat sifatnya dengan yang diwakili. Ada waktu lagi sedikit, dalam ambillah. Sifat Tuhan yang paling utama itu adalah, yang paling banyak dalam Al-Quran disebutkan adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu Ar-Rahman itu disebutkan 57 kali, Ar-Rahim itu sekitar 95 kali. Singkatnya begini, kenapa kita disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap kali memulai aktivitas bekerja? Bukan hanya ketujuh mencari apa-apa, ada begitu. Kita kan kadang-kadang memikirkan agama itu inginnya akuahnya aja. Makanya beratnya kayak gitu. Pejabat datang ke ulama, ada minta menang. Ada pejabat yang datang ke ulama, nasihati Pak ulun beda. Nah aja doakan ulun, doakan ulun, kayak gitu. Pedagang itu juga datang ke tuan guru, doakan ulun, guru rezeki. Kadang-kadang guru nasihati Pak ulun muncul, pedagang juga. Nah, sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim itu kalau kita terapkan dalam kehidupan itu menarik. Begini, Muhammad Abduh misalnya, ambil satu saja pendapat Muhammad Abduh. Abduh mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim itu selalu bersumber dari sifat Allah sebagai bersumber dari bagian dari rahmat Tuhan. Bagian dari rahmat Tuhan. Di sini Abduh pernah mengutip hadis Nabi yang cukup panjang. Kira-kira sebagai begini, Inna Allah khalaqa mi'ata rahmatan yawma khalaqa samawati wal ardh. Tiba apa baina samai wal ardh. Allah itu menciptakan 100 rahmat ketika penciptaan langit dan bumi. Dan rahmat Tuhan itu menguasai alam semesta ini. Fakhtabara minha rahmatan. Allah turunkan satu rahmat saja di muka bumi ini. Wa biha ta'isul khawaid. Dengan satu rahmat itulah makhluk hidup di muka bumi ini, termasuk manusia. Saya merenung, Allah menciptakan 100 rahmat, 99 sifat-sifat di akhirat. Ya sebungkus karena hanya satu yang diturunkan ke muka bumi. Buat dia Aisyah, dengan rahmat itulah maka
bersifat kasih, tak pilih kasih. Siapa aja diberi presiden? Kafir kah? Muslim kah? Taat kah? Maksiat kah? Diberi. Oh, itu bahasa mutasnya, asal orang itu mengikuti sunnah. Asal mengikuti sunnah. Apa sunnatullah? Hukum-hukum yang berlaku di muka bumi ini. Anda pintar, belajar. Anda perjikian, rajin, ya populer. Gitu. Itu sunnatullah. Anda makanan namanya kan bergizi. Anda sakit perut, makan aja makanan yang banyak bakteri. Gitu tuh malam. Nah makanya jangan ada yang bertanya, Ustaz, ulun ini tahajud sudah lah. Setiap malam pingkor ini tinggal. Apa rezeki ulun kadang-kadang enggak? Oh dia ada begawe. Bisi apa jam 10 buka, jam 2 tutup sudah. Dulu tidak ada aturan anak ambil dari catatan. Nah itu ada hukum yang berlaku. Makanya jangan salah kadang-kadang kalau orang-orang yang kita anggap non muslim dalam masuk-masuk ini apa ini, dia mengikuti sunnatullah, dia mengikuti hukum ilmu pengetahuan. Nasi ekor ibadahnya bagus, ini bagus. Di akhirat itu ar-rahim namanya. Ar-rahim itu adalah kasih Tuhan bagi orang yang mentaati syariat agama. Itu di akhirat kalau. Pertanyaan ulun, doa kita apa? Yang paling mudah dibaca, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau begitu doa sapu jagat itu menyuruh kita rebut rahmat Tuhan lewat sifat rahmannya dengan menguasai ilmu pengetahuan, dengan menguasai hukum-hukum kausalitas. Rebut juga akhirat itu dengan mengambil rahmat Allah dan sifatnya ar-rahim. Seorang muslim itu kayak itu. Jadi ada paparan kita di akhirat dia susah, di dunia ini susah-susah, nanti di akhirat rugi. Masa mau di dunia miskin, di akhirat aja kena gitu. Jangan ada padanya seperti itu. Yang penting Pak ini akhirat selamatnya. Ada orang buahnya dia, buahnya itu hebat di dunia, tapi di akhirat kayak tunggu. Yang paling hebat itu adalah rebut hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Nah kada bujur itu sudah di dunia ini hidupnya kada nyaman, kada penyumbahan, maka di akhirat sama. Itu yang paling ada benar. Sudah miskin ada taat, sudah miskin ada penyumbahan, sudah miskin jadi maling. Gitu. Ini yang persoalan mendasar. Nah kembali tadi kepada awal tadi. Kalau begitu, ada pemahaman, ada sikap keagamaan kita yang belum pas dalam memahami Zat yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa. Nah, belum yang lain-lain lagi. Karena itu maka saya di kota Banjarmasin ini mengasuh sekitar 8 majelis taklim yang bertemu, ada yang setiap minggu, ada yang 2 bulan sekali, 2 minggu sekali, ada sebulan sekali, khusus mengurai habis tentang Asmaul Husna dengan 3 metode. 1. Ta'alluq. Saya ingin Asmaul Husna itu ada di setiap waktu dan tempat keberadaan kita. Pokoknya di kantor kah, di sawah kah, di apakah, di ada pasti kita muncul Tuhan dengan salah satu sifatnya. Yang kedua, tahaqquq. Tahaqquq itu kalau belajar Asmaul Husna itu jadi ujian-ujian. Ujian guru ini juga saya. Kalau saya, inilah ayatnya, inilah hadisnya, ini berapa ayat yang mengandung sifat tersebut. Yang ketiga baru takhalluq. Kalau ada menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau begitu, mudah-mudahan kita bisa merebut janji Nabi. Waman ahsaha dakhal jannah. Siapa yang mengahsanya, insya Allah masuk surga. Saya kira demikian. Mohon maaf atas yang kurang-kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.